Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saat ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas kemarin, yaitu tentang respirasi tumbuhan. Kali ini kita masuk ke materi fotosintesis. Kita kurang satu pertemuan lagi, semoga selesai ya untuk bab 4 kali ini. Karena kita ada 12 bab untuk IPA ini, antum kelas 2 ini akan mempelajari 12 bab. Sebenarnya Mualim harap sampai semester 1 ini kita selesai sampai bab 6. Semoga aja terkejar ya. Jadi Mualim agak kebut dan agak banyak materinya karena memang seperti itu, tapi sudah Mualim ringkas padat-padatnya. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil dan berlangsung di bagian mesofil daun. Reaksi fotosintesis. Fotosintesis yaitu merubah zat 6H2O plus 6CO2 karbon dioksida ya dan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan karbohidrat CH12O6 dan O2 oksigen. Nah, karbon dioksida dan air diubah menjadi oksigen dan glukosa atau yang karbohidrat tadi itu jika diproses lagi menjadi glukosa. Oksigen dilepaskan ke atmosfer, glukosa diubah menjadi senyawa penyusul sel melalui metabolisme seperti protein, karbohidrat, struktural, asam nukleat, lemak dan lain-lain. Bisa antum lihat gambarnya di sini. Jadi karbon dioksida dan air dirubah menjadi oksigen dan glukosa melalui bantuan cahaya matahari dan klorofil yang terdapat pada daun. Mesofil dan klorofil. Mesofil paling banyak mengandung klorofil. Kloroplas dibatasi membran luar dan membran dalam. Di dalam membran tilakoid terdapat dua jenis klorofil yang merupakan bahan penyerap energi utama. Klorofil A, kehijauan kebiruan, klorofil B, hijau kekuningan. Klorofil A dan B berperan dalam menyerap cahaya merah 600 sampai 700 nanometer nm dan biru 400 sampai 500 nm. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis maksimum. Ya, jadi di cahaya matahari itu ada berbagai macam warnanya ya. Ada merah, biru, hanya kelihatan kita aja agak kekuning-kuningan gitu ya. Atau putih gitu aja, nggak ada warnanya, bening. Tapi di dalam, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ada beberapa energi di cahaya matahari itu yang mengandung membran-membran warna tipis gitu. Di dalam membran dalam terdapat kantong seperti koin disebut tilakoid, tempat reaksi terang fotosintesis. Di dalam tilakoid terdapat klorofil. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumbukan disebut grana. Antara grana terdapat rongga cair disebut stroma, tempat reaksi gelap fotosintesis. Mesofil dan klorofil. Nah, ini ada gambarnya, tempat terjadinya fotosintesis. Yang A ini adalah irisan melintang daun. Jadi ketika daun itu diiris melintang gini ya. Nah, terus ditaruh di bawah mikroskop. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Ada jaringan palisade, berkas pembuluh dan jaringan spons. Yang B adalah kloroplas. Di zoom lagi kita akan menemukan bagian kloroplas dan di zoom lagi menggunakan mikroskop bisa dilihat struktur kloroplasnya. Di situ ada membran tilakoid, membran luar, membran dalam, lumen, grana, dan stroma. Bisa antum lihat di gambar pada video ini, sebelah kanan ini ya. Tab selanjutnya adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dua tahap, yaitu reaksi terang. Terjadi di grana kloroplas, kepencet semuanya.
balik lagi. Nah, perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen berikatan dengan CO2 menjadi glukosa, sedangkan oksigen dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Terjadi distroma pada kloroplas. Karbon dioksida dan hidrogen berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang dan kemudian membentuk glukosa. Ini adalah proses fotosintesis jika kita menggunakan gambar ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah kadar CO2 di udara. Laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan naiknya CO2 di udara. Kadar CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup sehingga laju fotosintesis terganggu. Jadi harus pas ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Suhu. Peningkatan suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju fotosintesis. Suhu terlalu tinggi dapat mengganggu metabolisme sel. Terlalu panas maksudnya ya. Faktor selanjutnya adalah cahaya. Energi cahaya yang diserap tumbuhan bergantung pada yang pertama intensitas cahaya. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju fotosintesis. Panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum cahaya, tadi yang berwarna-warna itu namanya spektrum ya maksudnya, memiliki panjang gelombang yang berbeda. Klorofil lebih banyak menyerap warna merah dan biru. Warna yang paling sedikit diserap adalah warna hijau. Selanjutnya adalah lama penyinaran. Penyinaran secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus. Faktor yang ketiga adalah air. Jika tidak tersedia air yang cukup, pembentukan karbohidrat dapat terganggu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah kadar O2. Apabila kadar oksigen di udara diturunkan dari 20% menjadi 1%, maka fotosintesis naik menjadi 30%. Faktor selanjutnya adalah kandungan hara dalam tanaman. Unsur Mg dan N, magnesium dan nitrogen, dapat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Itu adalah materi untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang fotosintesis. Silahkan Antum catat semua slide yang sudah Mualim sampaikan kali ini. Jika Antum bisa menggambar, ada nilai plus yang akan Mualim tambahkan. Baik, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di link video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.